Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pengen gak sih nambah wawasan yang enggak diajarin di sekolah? Seperti logika dasar, critical thinking, public speaking, atau bahkan NFT? Kuy, dengerin podcast Obsesif yang akan membahas seputar pengembangan diri dan soft skills khusus buat kamu. Persembahan Media Podcast Network by KG Media, hanya di Spotify. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan menargetkan angka kasus stunting bakal turun 3,5% per tahun selama kurun waktu 3 tahun ke depan. Hal ini seiring dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat, di mana Presiden Jokowi menargetkan angka stunting turun hingga 14% pada 2024 mendatang. Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Medi Haryanto menuturkan, berbagai upaya bakal pihaknya lakukan dalam percepatan penurunan kasus stunting di Sumsel, salah satunya fokus pada tindak pencegahan. Sementara itu, lanjut Medi, prevalensi stunting di Sumsel saat ini sebesar 24,8% dengan jumlah tertinggi berada di Kabupaten Oki. Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta BKKBN dapat berperan optimal dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting di Sumsel, salah satunya mengoptimalkan upaya pencegahan. PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT menggandeng Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Selatan untuk mengawasi distribusi pupuk bersubsidi. Nota kesepahaman ditandatangani kedua pihak di kantor Kejati Sulawesi Selatan. Hal itu sebagai tindak lanjut pengamanan penyaluran pupuk bagi petani sesuai aturan yang berlaku. Direktur Utama PKT Rahmat Pribadi mengungkapkan kerjasama ini merupakan kesinambungan upaya memperkuat pengamanan distribusi pupuk bersubsidi agar sampai ke petani yang berhak menerima. Hal ini mengingat ketersediaan pasokan pupuk bersubsidi diatur oleh pemerintah sesuai elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau IRDKK di tiap daerah. Selain itu, upaya PKT memastikan distribusi pupuk bersubsidi di Sulawesi Selatan dilakukan tepat sasaran sesuai prinsip 6T sekaligus menekan potensi penyelewengan agar pupuk tersalurkan kepada petani yang berhak menerima. Apalagi ketersediaan pupuk yang mencukupi menjadi salah satu faktor penentu tercapainya ketahanan pangan nasional. Dalam pandangannya, koordinasi dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi melalui sinergi multi pihak penting untuk ditingkatkan agar prosesnya terkontrol dengan baik. Sementara Kepala Kejati Sulsel Raden Febri Triyanto mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti kerjasama ini melalui pengawasan intensif untuk mengawal penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah, sehingga potensi kecurangan maupun penyelewengan dapat diantisipasi dengan baik, serta memastikan tindakan hukum atas pelanggaran yang mungkin terjadi. Jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri yang datang pada Januari 2022 sebanyak 47.871 orang, turun 20,46% dibandingkan Desember 2021 yang berjumlah 60.183 orang. Data ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik pada press release-nya di bulan Maret 2022. Asim Saputra, Kepala BPS Sulawesi Utara menjelaskan, dari data yang dihimpun BPS, penurunan juga terjadi dari kunjungan pesawat ke Sulawesi Utara, di mana pada Januari 2022 pesawat yang datang sebanyak 610 mengalami penurunan 8,41% dari Desember 2021. Sedangkan untuk jumlah penumpang yang berangkat mengalami peningkatan sebesar 18,18% dari 49.309 orang pada Desember 2021 menjadi 58.271 orang pada Januari 2022. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.